sebentar, kita pembukaan di sini selesai. Kita semua keluar. Nanti kita dipanggil, kita sama-sama pemimpin dengan yang dapat perhatian. Nanti kita duluan, nanti umat keluar. Kita mulai jalan tadi di luar. Hanya pembukaan di sini. Sampai terakhir kita masuk kembali penutup juga. Jalan tadinya di luar. Baik. Untuk itu mari kita siapkan diri untuk kita ikuti proses ini dalam tadi pada pagi hari ini. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenalkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan bersama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama dikawal Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bersama-sama keluar
untuk mengikuti prosesi balasan. Dan kita diiringi dengan bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih mencinta bila dibenci orang? Marilah kita hening. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepada-Mu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdaru mengambil sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Marilah kita hening. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kepanggil salib-Mu berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kami dimulai dari Tuhan dan bersyukur kepada-Mu.
Yesus sudah capai, katanya yang perkasa sudah menjadi 5. Bebannya terlalu berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini, tetapi Yesus sudah berhenti di situ. Karena dipotong oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha kembali dan melanjutkan perjalanan. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui pada orang. Apakah kita dalam mengakui kesalahan kita waktu jatuh, atau kita mengakui kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bawa kembali dengan rendah hati, atau kita tetap dikuasai dan malu? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang mengikut salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela kau tanggung salib yang berat karena kau melalui kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Berdoa dengan ibunya. Kami mengumpati Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kehidupan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada putri namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Marilah kita ini sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dengan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami bekal untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Demikian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukuman Kristus. Kata Santo Paulus, saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk mengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup?
bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita hening. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami takut kepada kami. Lembutkanlah hati kami yang lemah. Tumbuhkanlah sikap kami yang menolong agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut datang. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memangku salib bersama Engkau. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6. Veronica mengucapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronica melihat Yesus dan serbadu-serbadu. Sedang malu, ia mendekati dan mengucapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap berjilat? Marilah kita hening. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sangat dan Veronica membuat kami untuk orang membantu orang menderita dan tidak melawan kelaliman dan kemiskinan. Kau bersabda, apa yang kau berbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan kepadaku. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian 7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Marilah kita hening.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau sekali lagi berilah kami semangat untuk mulai berubah, mengambil langkah yang penuh dengan menghindari diri yang direndahkan, merugikan diri dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus menjaga, membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahan. Mari kita hening. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhatian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah demi cintanya kepada Bapa dan manusia. Ia ingin menyelesaikan tugasnya untuk pendosa yang tidak mau bertobat. Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya
di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita hening. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkan semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita berkorbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah kita hening. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai hidup manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup tenang-tenang dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Setelah itu, engkau melepaskan itu, engkau menurut sisi keluarkan barang itu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, dan tidak siang tidak maka kita lari daripadanya. Namun jadi pengikut berarti kita usah segera. Marilah berdoa.
Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Salib suci Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus tergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkorban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, kepada kita yang digunakan daripada kita yang dilarang yang menyarankan nyawamu bagi sahabatmu. demikian tahu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cintamu Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada Maka urut dari ayatnya menurunkan Yesus dari salib dan menerbangkannya pada panggung Maria Magdalena. Sekali lagi Maria mengurut putranya dalam Bos tripod.
Kalau kita berkumpul bersama-sama, dia tidak sendirian. Namun, kiranya masih dia berdoa. Bagi kita orang itu, kita tidak boleh melakukan bila kita mengikuti Yesus pada kali-kali. Maka dia akan meninggalkan pula bagi kita hari Pasca yang cerah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri sudah ingin merasakan silakan Anda seperti nasib kami sendiri. Wajarlah kami yang terus melakukan kebajikan agar berharap meskipun masih berat, percaya kepada kita yang terhati meskipun kita masih di jalan baik. Kaulah ada dan terus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dalam Bapa Allah, Yesus Kristus, angkat kesetaraan dengan Allah. Sebagai ini datang sebaliknya, Yesus melakukan diri mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Dalam keadaan seperti manusia itu, Yesus menyatakan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan memberikan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus dan segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi dan segala yang dinamai Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu
kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi dari Kristus Tuhan kami. Amin.